Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kety Gabriel Purba dengan NPM 2012054 dan kelas SIM 2001 dengan mata kuliah Sistem Terdistribusi. Nah, kali ini saya akan mengambil materi tentang manajemen distribusi database dengan dosen Dito Putro Utomo MKom. Nah, pembahasan yang akan dibahas dalam manajemen distribusi database yaitu data terdistribusi, database manajemen sistem atau DBMS, rancangan database, sasaran penamaan, name list, domain. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu pengenalan data terdistribusi. Database terdistribusi adalah sebuah database yang diatur oleh sebuah database manajemen sistem atau DBMS yang tersimpan secara fisik pada beberapa komputer yang terdapat pada beberapa lokasi dengan terkoneksi pada sebuah jaringan. Jaringan tersebut harus bisa menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Nah, yang berikutnya terdapat dua macam sifat dari database terdistribusi, yaitu homogeneous dan heterogeneous. Yang pertama, homogeneous adalah sebuah database terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS atau database manajemen sistem yang sama. DBMS digunakan pada database terdistribusi untuk melakukan koordinasi data pada beberapa node. Yang kedua yaitu heterogeneous adalah kebalikan dari homogeneous di mana data disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu database manajemen sistem atau DBMS. Sistem manajemen database terdistribusi atau distributed DBMS merupakan sistem software yang dapat memelihara DBMS dan transparan ke user. DBMS bukan merupakan kumpulan dari file yang dapat disimpan tersendiri di setiap node dari jaringan komputer. Untuk membentuk DBMS, file tidak seharusnya berrelasi secara logika saja, tetapi perlu ada struktur di antara file dan akses data bukan merupakan hal yang khusus. Nah, selanjutnya yaitu kerugian DBMS. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman. Sistem DB terdistribusi bertujuan umum atau general purpose tidak sering digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototype yang dibuat untuk satu aplikasi, misalnya reservasi pesawat. Dan yang kedua yaitu kompleksitas. Masalah DBMS lebih kompleks dibandingkan dengan manajemen database terpusat. Nah, yang ketiga yaitu biaya. Sistem terdistribusi membutuhkan tambahan hardware untuk mekanisme komunikasi sehingga biaya hardware meningkat. Yang terpenting pada biaya ini adalah replikasi. Jika fasilitas komputer dibuat di banyak site, akan memerlukan orang-orang yang memelihara fasilitas tersebut. Dan yang keempat yaitu kontrol distribusi. Sebelumnya menjadi keuntungan, tetapi karena distribusi menyebabkan masalah sinkronasi dan koordinasi, kontrol terdistribusi menjadi kerugian atas atau kekurangan di masalah ini. Dan yang kelima yaitu keamanan. Akan mudah mengontrol database yang terpusat dalam sistem database terdistribusi, jaringan membutuhkan keamanan tersendiri. Nah, yang terakhir yaitu 6 perubahan yang sulit. Tidak ada tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. Nah, yang berikutnya itu keuntungan DBMS. Yang pertama yaitu otonomi lokal. Karena data didistribusikan, user dapat mengakses dan bekerja dengan data tersebut sehingga memiliki kontrol lokal. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja. Karena setiap site menangani hanya bagian dari DB, CPU, dan I atau O, tidak seberat seperti DB pusat. Data yang dipakai untuk bertransaksi disimpan dalam beberapa site, sehingga eksekusi transaksi dapat secara paralel. Nah, yang ketiga meningkatkan reliability atau availability. Jika suatu site mengalami crash, dapat membuat beberapa site tidak dapat diakses. Jika data direplikasi ke banyak site, kerusakan hubungan komunikasi tidak menjadikan sistem total tidak dapat dioperasikan. Nah, yang keempat yaitu ekonomis.
Dari biaya komunikasi, baik membagi aplikasi dan memproses secara lokal di setiap site, dari biaya komunikasi data akan lebih murah untuk memelihara sistem komputer dalam satu site dan menyimpan data secara lokal. Dan yang kelima yaitu expandability. Akan lebih mudah mengkomunikasikan ukuran DB yang semakin besar. Ekspansi dapat dilakukan dengan menambah proses dan kekuatan penyimpanan ke jaringan. Dan yang terakhir yaitu shareability. Jika sistem-sistem informasi tidak terdistribusi, akan sulit untuk berbagi data dan sumber daya. Sistem DB terdistribusi memungkinkan hal ini. Nah, yang berikutnya yaitu perancangan DBMS. Yang pertama yaitu partisi. Database dibagi ke dalam sejumlah partisi yang disjoin yang masing-masing ditempatkan ke site yang berbeda. Nah, yang kedua replikasi. Dibedakan atas full replication atau full duplicate, di mana seluruh database ditempatkan masing-masing site, atau partially replicated, yang masing-masing partisi dan database disimpan di lebih dari satu site tetapi tidak semua site. Nah, yang berikutnya yaitu perancangan DBMS. Ada dua perancangan dasar yaitu fragmentasi atau pemisahan database ke dalam partisi, disebut fragment atau distribusi. Yang pertama yaitu fragmentasi horizontal. Fragmentasi berdasarkan tupel. Setiap fragmen memiliki subset dari tupel relasi. Relasi R dibagi ke dalam sejumlah subset R1, R2, dan seterusnya sampai Rn. Masing-masing berisi dari sejumlah tupel relasi R. Masing-masing tupel relasi R harus merupakan satu dari fragmen tersebut sehingga relasi awalnya dapat dibentuk kembali. Yang kedua yaitu fragmentasi vertikal. Fragmentasi vertikal dari R atau R melibatkan beberapa subset yaitu R1, R2, dan yang terakhir Rn dari R. Nah, yang berikutnya kita akan belajar replikasi. Jika relasi L direplikasi, salin relasi R disimpan di R2 di dua atau lebih site. Full replication menyimpan salinan di setiap site dari sistem. Fragmen dapat direplikasi, misal ada sistem terdistribusi terdiri dari S1, S2, dan S10, salinan fragmen deposit 3 pada site S1, S3, dan S7, salinan deposit 3B pada site S7 dan S10, dan salinan deposit 4 ada pada site S2, S8, dan S9. Dan yang selanjutnya kita akan mengetahui keuntungan dan kerugian dari replikasi. Yaitu yang pertama availability. Jika suatu site berisi relasi R gagal, relasi R masih dapat di site yang lain. Sistem dapat melanjutkan proses meskipun satu site mengalami kegagalan. Nah, yang kedua meningkatkan paralel. Beberapa site dapat memproses query terhadap R secara paralel. Semakin banyak ada replikasi, semakin besar kesempatan data yang dibutuhkan ditemukan pada site di mana transaksi dijalankan. Replikasi data meminimalkan pergerakan data di antara site. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan overhead update. Sistem harus memastikan bahwa semua replikasi dari relasi R konsisten, karena kalau tidak akan terjadi kesalahan komputasi, di mana R diupdate, update ini harus disebar ke seluruh site. Replikasi meningkatkan kinerja operasi baca dan meningkatkan availability pembacaan data. Transaksi update meningkatkan overhead masalah pengontrolan konkurensi. Update data yang direplikasi semakin kompleks dari pendekatan terpusat. Cara sederhana adalah membuat salinan utama dari R, misalnya. Di sistem perbankan rekening dapat dihubungkan dengan site di mana rekening tersebut dibuka. Demikianlah hasil penjelasan dari saya tentang manajemen terdistribusi database. Sekian dan terima kasih.